Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Indah Mangesti, absen 21 dari kelas KP3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai auditing. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian auditing, kemudian ada tujuan audit, yang ketiga ada laporan audit, dan yang terakhir ada tipe audit. Untuk yang pertama ada pengertian auditing. Secara umum, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur penting, yaitu yang pertama, suatu proses sistematik. Auditing merupakan suatu proses sistematik, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berangka, dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan. Yang kedua, untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. Yang ketiga, pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Yang dimaksud pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi di sini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Kemudian yang keempat, menetapkan tingkat kesesuaian. Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula dapat bersifat kualitatif. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai tujuan audit. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk selanjutnya, asersi manajemen dalam laporan keuangan. Dalam SA Seksi 326 paragraf 03 menyebutkan berbagai asersi yang terkandung dalam laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Sebagai contoh, di dalam neraca PT ABC tanggal 31 Desember 2020 dicantumkan akun kas sebesar Rp25.456.987.300. Kemudian dalam melaporkan akun kas tersebut, manajemen membuat dua asersi eksplisit, yaitu yang pertama, bahwa kas tersebut benar-benar ada pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian yang kedua, bahwa jumlah kas tersebut yang benar adalah sebesar Rp23.456.987.300. Di samping dua asersi eksplisit tersebut, manajemen juga membuat asersi implisit, yaitu yang pertama, bahwa semua kas yang seharusnya dilaporkan telah dimasukkan dalam jumlah tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa semua kas yang dilaporkan dimiliki oleh PT ABC pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak ada batasan apapun terhadap penggunaan kas yang dilaporkan tersebut. Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar. Yang pertama, ada asersi keberadaan atau keterjadian. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Sebagai contohnya, manajemen membuat asersi bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual pada tanggal neraca. Begitu pula, manajemen membuat asersi bahwa penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva
bentuk lain, misalnya piutang usaha, dengan customer selama periode tertentu. Untuk yang kedua ada asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan. Untuk contohnya, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban perusahaan kepada pemasok pada tanggal tersebut. Untuk yang ketiga, ada asersi hak dan kewajiban. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Sebagai contohnya, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak perusahaan atas kekayaan yang disewa guna usahakan, dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban perusahaan pada tanggal neraca tersebut. Untuk yang keempat ada asersi penilaian atau lokasi. Asersi tentang penilaian atau lokasi ini berhubungan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan kos pemerolehannya, dan kos pemerolehan tersebut secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang dicantumkan di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca tersebut. Untuk yang kelima ada asersi penyajian dan pengungkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Untuk selanjutnya ada tabel hubungan antara asersi manajemen dan tujuan audit. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Laporan audit baku sendiri terdiri dari 3 paragraf, yaitu ada paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Paragraf pengantar dicantumkan dalam paragraf pertama laporan audit baku. Untuk paragraf lingkup, berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor, dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan. Untuk selanjutnya ada analisis terhadap laporan audit. Dalam laporan audit terdapat 6 unsur penting, yaitu pihak yang dituju, paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Kemudian ada nama auditor, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik dan tanda tangan, serta tanggal laporan audit. Untuk selanjutnya ada contoh dari laporan audit baku. Itu ada paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Untuk yang pertama ada paragraf pengantar. Paragraf pertama laporan audit baku merupakan paragraf pengantar. Dalam paragraf ini terdapat 3 kalimat, yaitu yang pertama, objek yang menjadi sasaran audit. Dalam gambar tersebut, kalimat pertama berbunyi, kami telah mengaudit neraca PT ABC
pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kalimat itu berisi dua hal penting sebagai berikut. Yang pertama, auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan tersebut. Dalam kalimat pertama tersebut terdapat kata-kata, "Kami telah mengaudit." Pernyataan ini bermaksud agar auditor tidak menyusun laporan keuangan kliennya, tetapi melakukan audit dengan tujuan memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Kemudian yang kedua, objek yang diaudit oleh auditor bukanlah catatan akuntansi, melainkan laporan keuangan kliennya yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Auditor melakukan audit terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kliennya. Ia mengumpulkan bukti-bukti tentang kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan dengan cara memeriksa catatan akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Di samping itu, auditor juga mengumpulkan informasi penguat, seperti secara langsung meminta bukti dari pihak luar, mengumpulkan bukti fisik, serta bukti-bukti lainnya. Oleh karena itu, dalam membuktikan kewajaran laporan keuangan kliennya, auditor tidak hanya memeriksa catatan akuntansi kliennya, maka tidaklah benar jika dikatakan bahwa objek auditing adalah catatan akuntansi klien. Untuk yang kedua ada tanggung jawab auditor. Kalimat kedua dan ketiga paragraf pengantar berbunyi, laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Tanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan terletak di tangan manajemen, bukan di tangan auditor. Klien adalah pihak yang menyusun laporan keuangan, sedangkan auditor adalah pihak yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan yang dibuatnya, dan hanya manajemen yang mempunyai wewenang untuk mengubah apa yang disajikan dalam laporan keuangannya. Auditor bertanggung jawab atas pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah dilaksanakan atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada paragraf lingkup. Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi, akuntan publik, dan beberapa penjelasan tambahan tentang standar auditing tersebut, serta suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Kemudian untuk standar auditing sendiri, pada kalimat pertama dalam paragraf lingkup berbunyi, yaitu kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kalimat tersebut, auditor menyatakan bahwa audit yang dilakukan atas laporan keuangan bukan sembarang audit, melainkan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyusun Standar. Dan di Indonesia, badan yang berwenang untuk menyusun standar auditing adalah Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ada 3 kelompok standar auditing, yaitu yang pertama ada standar umum, kemudian ada standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga ada standar pelaporan. Untuk standar umum sendiri mengatur syarat-syarat diri auditor, standar pekerjaan lapangan mengatur mutu pelaksanaan auditing, dan standar pelaporan memberikan panduan bagi auditor dalam mengkomunikasikan hasil auditnya melalui laporan audit kepada pemakai informasi keuangan standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Auditing atau PSA nomor 01 SA Seksi 15 150 Standar Auditing disajikan sebagai berikut. Untuk standar umum, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Kemudian dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Kemudian dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian untuk standar pekerjaan lapangan, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Kemudian pemahaman mengenai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, lingkup pengujian dan yang akan dilakukan. Kemudian, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Kemudian untuk standar pelaporan, yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Lalu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Kemudian laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Untuk selanjutnya ada paragraf pendapat. Paragraf ketiga dalam laporan audit baku merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Paragraf pendapat dalam contoh laporan audit baku berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup atau jika hasil pengujian auditor menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diauditnya disajikan tidak wajar, maka auditor perlu menerbitkan laporan audit selain laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Ada 4 tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. Yang pertama, laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut secara pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien sebagai pemakai informasi keuangan maupun oleh auditor. Yang kedua ada laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Jika terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku seperti yang dicantumkan dalam gambar ditambah dengan bahan penjelasan. Jadi untuk contohnya ada pada gambar 1.1 tadi untuk laporan audit bakunya. Kemudian yang ketiga ada laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian. Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit. Untuk kondisinya yaitu yang pertama ada lingkup audit dibatasi oleh klien, yang kedua auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dan yang keempat, prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak secara konsisten. Selanjutnya ada laporan yang berisi pendapat tidak wajar.
Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kelima ada laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan pendapat. Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan pendapat atau no opinion report. Untuk kondisi yang dapat menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, yaitu yang pertama ada pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit. Kemudian yang kedua ada auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Selanjutnya ada prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Standar pelaporan pertama dalam standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Begitu juga paragraf pendapat laporan auditor baku yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menggunakan kriteria prinsip berterima umum. Untuk yang kedua ada konsistensi. Standar pelaporan kedua atau juga bisa disebut dengan standar konsistensi berbunyi, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Untuk tujuan standar konsistensi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa jika daya banding laporan keuangan antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor harus mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporan auditnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tipe audit. Auditing umumnya digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu ada audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Untuk yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan yaitu audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan kantor pelayanan pajak. Selanjutnya ada audit kepatuhan, yaitu audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. Untuk yang ketiga ada audit operasional. Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional yaitu yang pertama untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Untuk pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Dan untuk hasil audit operasionalnya diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakan audit tersebut. Untuk selanjutnya ada tipe auditor. Untuk orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu auditor independen, auditor pemerintah, dan auditor intern. Untuk auditor independen,
Itu merupakan auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah, terutama instansi pajak. Untuk berpraktik sebagai editor independen, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Auditor independen harus setelah lulus dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi atau mempunyai ijazah yang disamakan. Setelah mendapat gelar akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan dan mendapat izin praktik dari Menteri Keuangan. Yang kedua ada auditor pemerintah, yaitu merupakan auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas perusahaan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut editor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta instansi pajak. Kemudian yang ketiga ada auditor intern. Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak adalah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya, pemakai jasa auditor intern ini adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.